warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video belajar ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan simak video pembelajarannya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Bahkan orang yang kembar sekalipun, pastilah ada perbedaan meskipun sedikit. Nah, coba kita perhatikan di kelas ini. Di kelas ini berbeda-beda kan warna kulit, rambut, bahkan yang kembar pun ada juga yang beda. Jadi kita harus saling menghargai. Yang dalam kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Contohnya, kemudian bagaimana contoh dari sikap saling? Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Adik-adik, di tengah-tengah keberagaman itu, tentu saja kita harus saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah saling menghormati, Jadi apa saling menghargai? Saling menghormati, mengindahkan dan memandang penting pada orang lain. dan memandang penting kepada orang lain. Itu adalah bagian dari saling menghargai. Kemudian bagaimana contoh dari sikap saling menghargai kepada orang lain? Contoh yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Apa contoh pertama? Menghargai diri orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendiriannya masing-masing. Meskipun sama agamanya, tapi sudah menjadi suatu kelompok, pastilah ada perbedaan pendirian di dalamnya. Misalnya dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah sholat subuh. Ada yang melakukan. Jadi apa contohnya? Misalkan ini nih, ibadah saat sholat subuh, ada yang melakukan dengan kunut, ada yang tidak kunut. Kita harus menghargai yang tidak kunut. Doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang ini. Jadi yang penting itu kita sholatnya. Jadi sholat subuhnya yang penting, bukan kunut dan tidak kunut. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Kemudian contoh yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Apa contoh yang